Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiatus Salafi, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam semester 3 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS, yaitu mereview jurnal. Tugas ini adalah tugas mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mufti Al-Anam MHI. Pada kesempatan kali ini ada 3 jurnal yang harus direview. Yang pertama, jurnal yang berjudul Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani. Jurnal yang kedua berjudul Sejarah Peradilan Islam di Nusantara, Masa Kesultanan Islam Prakolonial. Dan jurnal yang ketiga berjudul Mahkamah Syariah di Nanggro Aceh Darussalam dalam lintas sejarah dan eksistensinya. Menuju jurnal yang pertama, judul Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani, penulis Asy'ari, jurnal Islamika, Jurnal Ilmu Keislaman, volume dan halaman, volume 18, nomor 2, Desember 49-64, tahun 2018. Artikel jurnal ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada abstrak, selanjutnya pendahuluan, selanjutnya ada metode, selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah abstrak. Dalam bagian ini menjelaskan inti dari keseluruhan jurnal yang membahas tentang awal mula kedaulatan negara Turki Utsmani. Selanjutnya dijelaskan bagaimana perjanjian kapitulasi menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan yang berujung kepada sekularisme hukum Turki Utsmani yang memuat materi-materi hukum Eropa, dan pada akhirnya berakhir dengan hilangnya kedaulatan Turki Utsmani. Yang kedua ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini akan dilihat bagaimanakah bentuk kapitulasi asing yang diberlakukan pada masa Turki Utsmani, sejauh mana andil kapitulasi asing dalam perubahan struktur dan materi hukum dalam peradilan Turki Utsmani, dan apa saja dampak kapitulasi asing terhadap peradilan Turki Utsmani dan kedaulatan imperium ini di wilayah taklukannya seperti Mesir, Syria, termasuk Aceh Darussalam. Yang ketiga, metode. Penelitian ini masuk kategori penelitian kepustakaan atau library research yang sifatnya kualitatif, menekankan pada pembacaan, perubahan sistem, struktur, dan materi hukum di Turki Utsmani. Data-data dikumpulkan melalui teknik penelitian kualitatif. Sumber utama data adalah dokumen-dokumen sejarah terkait objek materi penelitian. Dianalisis dengan langkah-langkah editing, education, coding, dan meaning untuk kemudian masuk ke tahap konklusi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini menjelaskan beberapa poin, yakni yang pertama, bagaimana dampak kapitulasi terhadap peradilan Turki Utsmani. Yang kedua, tanzimat dan penghapusan kapitulasi hukum yang terlambat. Dan yang ketiga, dampak kapitulasi hukum terhadap peradilan di seluruh wilayah Turki Utsmani dan Kesultanan Aceh Darussalam. Masuk ke dalam pembahasan jurnal yang kedua, yang berjudul Sejarah Peradilan Islam di Nusantara, Masa Kesultanan Islam Prakolonial, yang ditulis oleh Ismanto dan Suparman. Artikel jurnal ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada abstrak, selanjutnya pendahuluan, selanjutnya ada isi dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Bagian pertama yaitu abstrak. Dalam bagian abstrak ini hanya dituliskan menggunakan bahasa Inggris saja, tidak diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, masih kurang bisa dipahami. Yang kedua, ada pendahuluan. Hubungan antara praktek hukum Islam dengan agama Islam dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.
Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, sedangkan ajaran Islam adalah ajaran yang dipraktekkan pemeluknya. Oleh sebab itu, untuk membicarakan perkembangan hukum Islam di Indonesia, erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia, sehingga kajian kedudukan hukum Islam prakolonial dilakukan dengan asumsi bahwa tata hukum Islam di Indonesia berkembang seiring dengan sampainya dakwah Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah periodisasi peradilan Islam. Bagian ini menjelaskan beberapa periodisasi peradilan Islam. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yaitu ada periode tahkim, periode al-hali wa al-aqdi, dan yang terakhir ada periode tauliyah. Yang selanjutnya adalah peradilan Islam masa kesultanan. Bagian ini dijelaskan sejarah peradilan pada masing-masing kerajaan kesultanan di Indonesia, yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Mataram, Kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar, Peradilan Agama Islam di Priangan, Peradilan Agama Islam di Banten, Peradilan Agama Islam di Sulawesi, dan Kerajaan Raja Ali Haji di Riau. Dalam bagian lain juga dijelaskan secara singkat kedudukan pengadilan, susunan pengadilan, kekuasaan pengadilan, dan hukum substantif peradilan agama Islam di Nusantara. Masuk ke dalam pembahasan jurnal yang ketiga, judul Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam lintas sejarah dan eksistensinya. Penulis Qurratul Aini, Ana Khosyah, dan Sri Lumatu Sa'adah. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, volume dan halaman, volume 7, nomor 1, Juni 2016, tahun 2016. Artikel jurnal ini terdiri dari yang pertama ada abstrak, selanjutnya ada pendahuluan, selanjutnya isi dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Memasuki bagian yang pertama, yaitu abstrak. Metode yang digunakan yaitu library research yang bertumpu pada penelitian kepustakaan. Data yang diambil adalah data pustaka dengan metode content analysis dengan pembahasan. Yang pertama, bagaimana seharusnya kita mengamati otonomi dan pelaksanaan peradilan Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Yang kedua, mengapa isu syariah Islam memegang peran penting dalam pergulatan politik Aceh. Dan yang ketiga, bagaimana prospek penerapan syariah Islam di sana. Setelah diketahui apa saja pembahasannya, dalam bagian abstrak ini juga sudah memberikan inti dari hasil pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini dijelaskan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan. Selanjutnya yaitu lintas sejarah hukum Islam di Aceh. Pada bagian ini dijelaskan perihal awal kedatangan Islam ke Nusantara, sampai peristiwa runtuhnya Kerajaan Samudra hingga Kerajaan Aceh muncul sebagai penggantinya. Dalam bagian ini juga menjelaskan bagaimana terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka untuk memperjuangkan otonomi Aceh. Pembahasan dalam bab ini sangatlah rinci dan cukup panjang, sehingga butuh ketelatenan dan ketelitian dalam memahami setiap kalimat. Yang selanjutnya ada prospek hukum Islam dan Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Prospek hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam ini awalnya tidak mudah. Terdapat banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Hukum Islam adalah aturan perilaku dan moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Tidak semuanya dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang dan pasal seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan modern. Diperlukan pendekatan yang kritis, fleksibel, dan substantif dalam usaha menerapkan hukum Islam di zaman modern. Baik, itu tadi sekiranya presentasi dari saya. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.